Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Pada level innallaha, di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan gunnah pada lafal nun yang berharakat tasydid. Maka sobat Quran, bila kita mendapati ada huruf nun dia berharakat tasydid atau dia huruf mim yang berharakat tasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Langkah membacanya atau cara membacanya yaitu kita menahan suara nunnya di sini. Maka ditahan sepanjang 2 harakat, tidak langsung dibaca innallaha, tapi ditahan dulu sepanjang 2 harakat untuk menyempurnakan bacaan gunnahnya. Innallaha, kemudian lafal na tipis bertemu dengan lafal Allah, maka di sini kita masuk kepada ahkamul lamat, hukum-hukum berkenaan dengan huruf lam, yaitu hukum lam atau lam itu ada 2, lam tebal dan lam tipis. Nah, di sini kita membaca dengan lam tebal pada lafal Allah, yang mana ketika kita mendapati lafal Allah atau lafzul jalalah sebelumnya fathah atau dhammah, maka lamnya menjadi tebal. Nah, karena di sini nanya tipis dia berharakat fathah, tidak boleh baca nallah, nanti nanya tebal, tapi dia innallaha, innallah, nah tipis, innallaha la. Kemudian pada lafal Allah sendiri ini ada bacaan kita namakan dengan bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah. Ya, di sini pada dasarnya lafal Allah itu ada fathah yang berdiri, fathah bertemu alif atau dia ada alif yang berdiri. Nah, tapi kita merujuk kepada orang Arab, mereka ketika lafal Allah mereka memanjangkannya. Kemudian innallaha la, kemudian pada lafal la tipis, yaitu ketemu dengan alif, maka dia hukum tajwidnya namanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian la yastahyi, lafal sin ini sin sukun, huruf nun sukun, maka di sini kita ulang innallaha la yastahyi, yas sempurnakan sinnya baru lanjut. Kemudian ha di sini memiliki sifat hamas, yaitu apa itu hamas? Hamas artinya jarayanun nafas, mengalirnya nafas kita ketika membacanya. Maka maka la yastahyi. Kemudian pada lafal yi di sini la yastahyi ayyadriba, ada bacaan di sini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz? Sebenarnya mad jaiz itu adalah apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini huruf madnya berupa ya, bertemu pada itu saat setelahnya ada huruf hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz. Jadi intinya mad jaiz ini merupakan cabang daripada mad far'i. Mad itu terbagi 2, mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i, cabangnya.
Nah, cabang ini berkaitan dia ya, biasanya dari mad yang 2 harokat karena bertemu dengan hamzah, maka di sini mad disebabkan karena adanya hamzah. Maka mad bisa babil hamzah. Mad far'i terbagi 2, mad bisa babil hamzah dan bisa babil sukun. Dengan sebab sukun. Yang di sini kita sebab hamzah, yaitu adanya awalnya yi 2 harokat bertemu hamzah, maka menjadi 4 harokat. Maka bacanya adalah la yastahyi ayyadriba. Kemudian berlafal ayya. Di sini ada nun sukun, maka dia berkaitan dengan hukum tajwid. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada huruf nun sukun atau tanwin an, in, un, maka cara membacanya kita masukkan suara nun ini ke huruf setelahnya. Kalau di sini hurufnya adalah ya, maka masukkan nunnya kepada ya, sehingga nunnya hilang, tinggal iya-nya. Ayya, langsung ditasdidkan dia seakan-akan ya-nya 2. Itu ya sukun dan ya yang bertasdid. Ayya. Kemudian langkah kedua, karena di sini kita makan dengan idgham bi gunnah, maka kita tahan disertai dengan gunnah. Gunnah itu menahan, dengung. Maka ayya. Kemudian pada lafaz dot di sini dotnya tidak boleh memantul. Nah, kesalahan yang terjadi adalah memantulkannya. Contoh ayyadriba, ya beriba, ini mantul. Harusnya ayyadriba. Ya, dia huruf dot ada satu sifat yang dia khusus untuk huruf dot, yaitu sifat istiqalah, memanjang dotnya ketika dia sukun. Ayyadriba masala, dan tidak boleh memantul. Kemudian pada lafal ayyadriba masalan ma, ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Maka apabila ada fathatain an, in, un atau nun sukun bertemu mim, ini awalnya masalan kita baca dengan lan. Karena bertemu mim, tanwinnya masuk kepada huruf mim, tinggallah bunyi suara huruf min. Maka masalam, ya, kita namakan dengan idgham bi gunnah pula. Ya, kemudian caranya adalah kita tahan dulu mimnya. Masalam ma. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i. Ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian ba'udatan fama. Maka di sini au ada dhammah di lafal au bertemu waw. Ini kita namakan dengan mad tabi'i pula, yaitu panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal ba'udatan fama ada fathatain bertemu dengan fa. Ini berarti berkaitan masih dengan hukum nun sukun dan tanwin, yaitu apabila ada fathatain, kasrotain atau dia tanwin istilahnya bertemu dengan huruf fa, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya adalah menyamarkan suara tanwinnya kepada huruf fa. Ikhfa menurut para ulama definisinya adalah membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas suara tanwinnya an, in, un. Kalau ban, bin, nah, gitu. Tapi kalau idgham misalkan tanwinnya hilang, masuk kepada huruf setelahnya, maka contohnya masalam, hilang tanwinnya. Sedangkan ikhfa masih menyisakan ya antara bunyi nunnya, tapi disamarkan kepada makhraj huruf setelahnya. Maka ba'udatan seakan-akan ada ng, tapi bukan, karena dia ikhfa. Ba'udatan fama fawqaha. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Fau, di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf waw, maka dia dibaca dengan lembut. Fawqaha. Kemudian kita wakaf pada huruf yang di sini ada tanda wakaf, yaitu berupa huruf jim. Pada lafal ha sendiri, ini ha besar, adanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Baik, kita coba ulang secara utuh ayatnya. Ya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah أن يضرب مثلا
amma ba'udatan fama fawqaha. Ya, baik. Kemudian pada lafaz fa ammal ladzina amanu, di sini pada lafal fa amma, di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya huruf nun, ya maaf, ada hanya huruf mim yang berharokat tasydid. Maka apabila kita mendapati adanya mim berharokat tasydid atau nun berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu kita tahan surah ya. Fa amma baru dibaca. Kemudian fa ammal ladzina, di sini ada alif lam, yaitu kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, sehingga ini langsung ke huruf lam yang ketiga. Ya, al ketemu lam, maka bergabung menjadi lam yang ditasydidkan. Maka fa ammal ladzina. Kemudian di sini pada lafal zina, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Ini yang sering terjadi kesalahan adalah mengganti dengan huruf zainya. Hati-hati. Agar sempurna dari makhraj dan sifatnya adalah ujung lidah kita tempelkan dengan gigi seri atas, agak kita keluarkan sedikit sehingga berbunyi zi. Maka fa ammal ladzina zina. Kemudian pelafal zi sendiri ini ada mad tabi'i ditandai dengan harokat kasrah pada huruf zal bertemu dengan huruf ya setelahnya yang disukunkan. Maka apabila ada kasrah bertemu ya sukun, kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal amanu ada bacaan mad badal pada lafal amanu. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad setelahnya. Nah, karena di sini huruf madnya itu berupa alif dan sebelumnya fathah, ini maka mad badal dengan huruf alif. Nanti ada dengan waw atau dengan huruf ya. Maka panjang untuk mad badal sendiri 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian manu amanu pada lafal nu ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw, yang dimana di sini dipanjangkan 2 harakat. Untuk alif yang ditandai di sini di warna abu-abu, alifnya dianggap tidak dibaca. Kemudian faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kemudian faya'lamuna annahul haqqu, sifat ain, sifat bainiyah ya, yaitu di antara bacaan atau sifat syiddah dan sifat rokhawah. Syiddah itu dia tertahannya suara, rokhawah mengalir suara. Maka ain jangan terlalu dialirkan suaranya tapi tidak juga ditahan. Maka faya'lamuna, seperti itu. Kemudian pada lafal muna ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harakat. Kemudian annahul, di sini ada nun berharakat tasydid, kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka apabila ada bacaan gunnah atau nun yang ditasydidkan, itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka sebagaimana tadi mim, apabila ada mim berharakat tasydid, nun berharakat tasydid, maka dinamakan dengan gunnah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri dalam matanya wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dan gunnahkanlah atau dan bacalah mim yang bertasydid atau nun bertasydid dengan bacaan gunnah. Maka cara membacanya tahan dulu n-nya, anna, baru dilepas. Annahul haqqu mir rabbihim. Kemudian pada lafal al-haqqu di sini ada alif lam, maka ini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Annahul haqqu mir rabbihim. Ya, kemudian di sini kita
al-haqqu, ha kecil dibaca dengan ha, alirkan nafas. Kemudian mir rabbihim. Di sini kami lupa menulisnya, yaitu di sini ada bacaan namanya idgham bila gunnah, yaitu terjadinya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya, masukkan nun ya kepada huruf ra sehingga suara nunnya hilang, langsung terbaca dengan jelas suara ra-nya. Mirra. Karena dia bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah, maka dia tidak boleh ditahan. Mirrabbihim, enggak, tapi langsung saja. Mirrabbihim. Seperti itu. Kemudian bila kita lanjut kepada ayat selanjutnya, misalnya annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzi. Maka di sini mimnya menjadi bacaan idhar syafawi. Apabila kita waqaf, maka kita selesai. Tapi ketika kita bersambung, maka di sini ada bacaan idhar syafawi, yaitu membacanya suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kapan terjadinya idhar syafawi? Yaitu apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dinamakan dengan idhar syafawi. Kita lanjutkan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala. Kita berhenti karena di sini ada tanda waqaf berupa huruf mim. Maka perhatikan di sini wa amma, kembali lagi ada bacaan gunnah, yaitu ketika huruf mim berharokat tasydid maka dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya, suara nya ditahan 2 harokat. Wa amma. Kemudian wa ammal ladzina, sama seperti atas, yaitu di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca lamnya, sehingga langsung ke huruf lam yang kedua, yaitu karena dia alif lam bertemu dengan lam maka ditasydidkan di huruf lamnya. Kemudian pelafal alladzina, di sini zi hati-hati jangan dibaca dengan zai. Kemudian pelafal zi sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat. Kemudian kafaru, ada dhammah bertemu waw, mad tabi'i. Alif ditandai dengan sifar mustadir di atasnya atau lingkaran kecil di atasnya, berarti alifnya dianggap tidak ada. Ditanda juga di sini warnanya abu-abu. Fayaquluna, pada lafal qu ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw. Luna, dhammah bertemu waw, mad tabi'i kembali. Kemudian maka harus panjangnya sama, ru, qulu sama. Kemudian ma, pada lafal ma sama. Di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian madza aradallahu, pada lafal dza, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu apa mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil terjadi apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, kemudian ditandai biasanya dengan tanda seperti ini, seperti bendera kecil atau misalnya dia pedang. Ini menandakan dia panjangnya adalah 4 harokat atau 5 harokat. Maka mad jaiz munfasil dalam riwayat Imam Syatibi atau Imam Hafiz an Asim dalam jalurnya Imam Syatibi, kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Ada mengatakan 4 harokat, 5 harokat pun kuat. Maka kita panjangkan za-nya, hati-hati juga jangan terbaca dengan zai, tapi tetap za, yaitu ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Madza arada, baru dibaca dengan panjangkan za-nya dulu 4 harokat, baru kita baca a-nya. Kemudian pelafal ra, di sini ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, ra-nya dibaca dengan tebal karena ra berharokat fathah. Kemudian aradallahu, aradallahu. Kemudian di sini lafal Allahnya tebal, yaitu lafzul jalalah. Kemudian dia juga termasuk mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian bihadza, pada lafal ha ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian dza, di sini juga mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian masalah, awalnya masalan, karena kita waqaf, ini kita namakan dengan mad iwad. Kapan terjadi mad iwad? Apabila ada fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan, misalkan ada ban,
kemudian kita wakaf di akhir bacaan ban, maka kita bukan lagi bacaan masalan, tapi kita baca dengan ba panjang. Karena di sini kita namakan dengan mad iwad, yaitu kita menggantikan fathatainnya menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Kita panjangkan pada lafal la 2 harokat. Maka kita coba ulang, lengkapi dari ayat awal dari fa'amal ladzi sampai masalah. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Pada lafal yudhillu, dha di sini huruf isti'la termasuk huruf tafkhim, maka dia tetap ditebalkan, bukan yudillu tapi yudillu, kemudian lamnya tipis. Yudillu bihi katsira. Pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasrah, yaitu apabila ada hak dhamir kemudian ya bertemu dengan setelahnya ada huruf ya yang disukunkan atau huruf waw. Nah, di sini ini berkaitan dengan hak dhamir. Apa itu hak dhamir? Hak yang menunjukkan kata ganti dia. Maka di sini kita panjangkan untuk mad silah qasirah sepanjang 2 harakat. Katsiran wa, hati-hati. Nah, kemudian di sini kembali ada lafal si. Di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu dengan huruf ya. Maka kita panjangkan lafal si 2 harakat. Hati-hati dalam melafalkan huruf si, karena di sini jangan dibaca kasiro. Sering terjadi kesalahan, yaitu membacanya dengan kasiro, dengan sin. Padahal di sini adalah huruf sa. Untuk menyempurnakan makhraj daripada huruf sa, kita harus mengetahui posisinya dulu, tempat keluar hurufnya, yaitu ada di mana ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Kasi, sa, si, su. Nah, katsirawa. Kemudian di sini ada ran ketemu waw, maka di sini ada hukum tajwid idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu kita memasukkan tanwin ya kepada huruf waw. Ya, kemudian ditahan disertai dengan gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham disertai dengan gunnah. Maka cara membacanya masukkan tanwin kepada huruf waw, maka dia langsung berbunyi waw. Katsirau, ya, tapi dia menyisihkan ada sedikit. Nah, di sini untuk idgham bi gunnah itu juga kita namakan dengan idgham naqis. Ya, idgham bi gunnah naqis. Itu yang dia naqis, tidak secara utuh sempurna menghilang nunnya, tapi masih menyisihkan. Maka katsirau masuk sambil ke rongga hidung kita. Katsiran wa yahdi. Nah, kemudian pada lafal wa yahdi di sini ada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat ya, ditandai dengan kasrah bertemu ya. Kemudian wa yahdi bihi katsira. Kemudian pada lafal bihi di sini ada mad silah qasrah, yaitu ditandai dengan hak dhamir bertemu dengan huruf yang berbentuk seperti ini. Ini huruf ya kecil. Maka panjangnya 2 harakat. Katsira. Kembali di sini ada mad tabi'i pada lafal si, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Kemudian pada lafal katsira, maka di sini ini kita namakan dengan mad iwad ketika kita waqaf. Yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad terjadi apabila ada huruf yang dia berharakat fathatain bertemu dengan alif kemudian kita wakaf di akhir bacaan kita. Misalkan ban, maka berubah menjadi panjang ba. Apabila teman-teman lanjut ya, misalkan di sini kita melanjutkan kepada huruf wa, maka nanti di sini berubah menjadi berubah menjadi idgham bi gunnah, yaitu tanwinnya dimasukkan kepada huruf waw sambil ditahan. Maka
ويهدي به كثيرا وما ya kathiran wama masuk ke huruf waw ya. Kemudian pada lafal ma di sini ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kemudian pada lafal bihi, ini kami salah, bukan mad silah qasirah, tapi di sini kita namakan dengan mad silah tawilah, yaitu mad silah yang dia panjang, qasirah pendek, panjang. Maka di sini ha dhamir untuk panjang mad silah tawilah itu adalah 4 harokat sebagaimana mad jaiz. 4 harokat atau mad wajib. Maka kita panjangkan. Untuk panjang hi-nya adalah 4 harokat. Wa ma yudhillu bihi, ya 4 harokat baru pindah ke i. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kemudian pada lafal illal di sini ada alif lam. Kita namakan di sini dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal fasiqin, pada lafal fa ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Hati-hati dalam melafalkan fa, harus ada nafas yang dikeluarkan karena dia sifatnya hamas, jaroyanun nafas. Jangan pasikin dengan p gitu ya. Banyak yang mungkin ada yang membacanya dengan pa gitu ya, dengan p ya, harusnya tidak dibaca dengan p. Kemudian pada lafal fasiqin, pada lafal qin di sini ada hukum taujid berupa mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad yang muncul disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Ya awalnya fasiqina, qinya 2 harokat. Kemudian nunnya awalnya dibaca, karena kita wakaf nunnya dimatikan dan diwakafkan dan disukunkan. Maka fasiqin, karena sebelumnya ada ya sukun, kemudian ada 2 sukun, maka yang pertama dipanjangkan dulu karena di sini menunjukkan huruf mad. Setelah itu baru di nunnya dimatikan. Fasiqin. Nah, dalam hal ini untuk panjang mad arid disukun sendiri kita boleh memanjangkan sepanjang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Kita coba ulang. Yudhillu bih. Ya, kita coba ulang lagi ya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. وما يضل به إلا الفاسقين. Ya, sadaqallahul azim. Semoga yang sedikit bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.